kondisi hujan, airnya banjir, pasti dilakukan setiap hari. Antar jemput anak sekolah dan orang tua wali murid pasti posisi ada di sungai setiap hari untuk ngantar jemput anak sekolahnya. Jadi kampung Cikadaka itu memang kalau ke sekolah yang tidak nyebrang itu lebih jauh dan geografisnya lebih berat bagi anak. Tidak ada alternatif, ya nyebrang itu. Makanya bukan sebagian, hampir semua di Cikadaka itu sekolahnya ke SD Pasir Pogor ini walaupun harus menyeberang. Seru banget ini, tapi ada pertigaan di sini terus ternyata ada yang ke atas sama yang ke bawah. Iya. Ini emang jalan pulangnya pada beda apa gimana, Pak? Iya, itu yang ke bawah ini yang kita rencana ke penyeberangan itu, yang memang anak harus menyeberang. Kalau yang ke atas ini memang wilayah peserta didik yang paling jauh, Kampung Cipicung sama Kampung Sawah Berak. Itu ada 2 kampung ke arah sini, itu memang dari sini masih cukup jauh. Yang saya katakan tadi mereka harus abodemen. Kebetulan ojeknya ada yang sebagian menunggu di sini. Medan yang terlalu terjal, sangat berbahaya kalau dilalui karena pertama jauh, kedua lewati hutan. Kalau lagi musim kemarau, jalannya kering, nggak licin kan, paling 20 menit, 15 menit juga bisa nyampe. Tapi kalau lagi musim hujan ini kan kita mesti ekstra hati-hati, terutama bawa anak-anak kan bertanggung jawab atas keselamatan juga. Ya kisaran sekitar setengah jam lah kurang lebih. Nah, di sini ada orang tua murid yang mau nganterin murid juga pemirsa. Ibu boleh diperkenalkan namanya siapa? Namanya Ibu Nelly. Ibu Nelly. Ibu mau nganterin anaknya untuk nyebrang sungai? Ya, untuk nyebrang sungai. Oke, biasanya nunggu di sini jam berapa, Bu? Biasanya nunggu jam 11, kalau pagi jam 6. Itu mah memang kekuatan kaki orang tuanya aja. Menyeberangkan digendong, kadang pakai ban gitu. Dan memang kalau airnya besar mah tidak ada keberanian mereka juga. Kan resikonya Bu, selutut di orang dewasa itu kalau kelas 1 kan sudah tidak memungkinkan. Jadi wajib orang tuanya menyeberangkan, digendong biasanya. Seperti inilah pemirsa, ternyata cara orang tua menjemput anak-anaknya untuk menyeberang. Bisa dilihat di sini mereka menggunakan tali untuk mempermudah jalan mereka ketika menjemput anak-anaknya menyeberang di sungai. Dan terlihat juga di sini memang sungainya sedikit dalam karena memang terlihat di para orang tua pun mencapai hingga bagian perut. Bukan pernah, ini sering terjadi, bahkan sampai ada yang meninggal gitu kan, sampai ada yang meninggal. Ini yang justru kami khawatirkan. Saya jujur Bu, sering di belakang mereka, kalau di depan mereka nggak enak ya Bu. Sampai bisa meneteskan air mata Bu, apalagi kondisi ada satu anak kelas seberapa Bu Neng yang ketimpa batu, bapaknya meninggal kelas 4. Itu sudah pekerjaannya nyebrang, ayahnya ketimbang longsoran meninggal, baru itu tahun kemarin. Itu aduh, saya anak seperti itu Pak, punya duit tidak punya, jadi memaksakan diri gitu. Pasti tidak punya uang gitu kan untuk jajan, anaknya ke Saudi, ibunya ke luar negeri kerja. Sementara tinggal di neneknya, sudah terbayang lah kondisi di kampung, perawatan seorang nenek, sekolah harus nyebrang, siapa yang nyebrangin, aduh. Satu-satunya fasilitas umum masyarakat Kampung Cikadaka Sukabumi adalah jembatan. Sebab jembatan tak hanya memudahkan akses anak-anak ke sekolah. Lebih dari itu, kehadiran jembatan diyakini bisa membuat petani tidak kehilangan panennya. Semoga jerit pilu warga Sukabumi bisa didengar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saya harap dari pihak pemerintah atau pihak swasta bisa mewujudkan keinginan masyarakat tersebut untuk membangun sebuah jembatan. Tapi kan membangun satu jembatan itu pun saya yakin kalau tanpa campur tangan anggaran yang besar susah Bu. Jadi kalau mau dibikinkan jembatan untuk kelancaran mereka sekolah, baik sekolah atau ekonomi, itu harus ada 2 titik lagi menuju Kampung Babakan Beneuy, menuju Kampung Cikadaka. Minimal jembatan gantung lah untuk lewat anak. Itu kelihatannya akan lebih enak gitu. Saya juga lebih enak pihak sekolah. Teu hariwang cek sudahna Bu.